Wacana perombakan kembali atau reshuffle Kabinet Kerja Jokowi JK terus menuai reaksi. Dari internal istana, silang pendapat antara presiden dengan wakilnya justru terjadi. Wakil Presiden Yusuf Kala yang pada awal April lalu menyatakan reshuffle hanya sebatas wacana, sebulan kemudian berubah pendirian dan menyatakan reshuffle berpotensi segera dilakukan karena kebutuhan mendesak. Berbeda dengan wakilnya, Presiden Joko Widodo justru terkesan tertutup mengomentari wacana reshuffle. Presiden justru menyuruh para wartawan untuk menanyakan wacana reshuffle ke Wakil Presiden Yusuf Kala. Perbedaan pendapat antara dua pucuk pimpinan di Republik ini memancing tanggapan dari luar istana. Penyataan Wakil Presiden Yusuf Kala dianggap inkonstitusional, melanggar hak prerogatif seorang presiden. Terlepas dari perbedaan pendapat antara presiden dengan wakil presiden, sejumlah data survei menunjukkan dukungan kepada reshuffle Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi JK. Hasil survei kelompok diskusi dan kajian opini publik Indonesia menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja Kabinet Kerja hanya 31,3% atau tidak mencapai setengah dari publik yang merasa tidak puas, yakni 65,6%. Setali tiga uang dengan hasil survei Poltreking yang menunjukkan jumlah responden yang puas terhadap kinerja Kabinet Kerja hanya 35,6%, kalah banyak dibandingkan dengan yang merasa tidak puas, yakni lebih dari 50%, alias mayoritas. Dorongan reshuffle juga muncul dari dalam istana yang menilai kinerja anggota kabinet belum sesuai dengan arahan presiden. Lantas, apakah reshuffle ini akan segera dilakukan? Kapan kira-kira presiden dan wakil presiden merombak formasi kabinet kerjanya? Apakah peran Wapres JK memang dominan dibandingkan Presiden Jokowi untuk menentukan formasi para pembantu mereka? Ya, dan pemirsa, sudah hadir narasumber di studio Berita 1 pagi ini, Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi di Indonesia atau Sigma, Said Salahuddin. Dan kami juga masih akan menantikan dari kantor Menko Polhukam untuk membahas soal ini. Mas Said, ini kalau kita bicara soal apa yang terjadi di publik saat ini soal reshuffle kabinet, ini kan ada pernyataan-pernyataan, nanti kita simak bersama, ada beberapa kutipan pernyataan yang akan kita tampilkan. Ada pernyataan Pak Yusuf Kala yang mengatakan, iya, reshuffle terlalu cepat, sama sekali belum dibicarakan. Ini pada 7 April ya, kita kutip dari Republika. 7 April, sementara pada 4 Mei, jadi rentang waktunya tidak terlalu jauh sebetulnya, hampir 2 minggu. Ya, reshuffle tentu dalam waktu ke depan inilah, karena banyak perlu peningkatan kinerja, tentu dibutuhkan orang-orang yang sesuai dengan kemampuannya. Nah, ini kalau saya tangkap dari pernyataan ini, sebetulnya reshuffle akan ada. Benar nggak, Mas Said? Iya. Betul ya? Nah, karena memang dilihat ada orang-orang yang tidak sesuai atau tidak tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh posisi tertentu. JK sudah sampai pada kesimpulan itu kira-kira gitu ya? Itu yang saya tangkap. Nah, namun pada akhirnya Pak Jokowi ketika ditanya oleh wartawan soal reshuffle malah mengatakan, ya tanya Pak JK. Ini satu pernyataan yang kuat nih, Mas Said. Ya, jadi di sini justru menariknya saya lihat, Mas Rudi. Jadi kalau dibilang tanya Pak JK itu bisa dua maknanya. Yang pertama adalah Pak Jokowi ya karena satu dan lain hal gitu menganggap bahwa proses reshuffle ini ya sudah diselesaikan, diurus oleh Pak JK. Atau yang kedua, sebetulnya Pak Jokowi ini sedang menyindir Pak JK, gitu, yang dianggap terlalu maju ya, menjelaskan bahwa akan segera, padahal Pak Jokowi bilang, ya kita lihat nanti, gitu ya. Pak JK lebih melompat begitu dengan mengatakan akan segera, bahkan sudah membuat penilaian memang perlu ada peningkatan performa dan seterusnya. Nah, kalau menurut Mas Said sendiri, mana yang lebih kuat sebetulnya kelihatannya? Apakah ini lebih overlappingnya Pak JK sebagai seorang wakil presiden untuk mengatakan bahwa reshuffle akan segera dilaksanakan? Dugaan saya sih yang pertama ya, bukan untuk kecenderungannya lebih ke yang pertama, karena Pak Jokowi ini seperti tidak atau kurang memahami sebetulnya kewenangan untuk reshuffle itu ada di presiden ataukah di wakil presiden, gitu.
Nah, jadi tapi itu sesuatu yang nggak mungkin sebetulnya. Masa reshuffle undang-undangnya sudah sangat jelas. Masa sih Pak Jokowi nggak tahu kalau reshuffle itu adalah hak prerogatifnya kalau kita presiden? ukurannya misalnya Perpres yang pernah ditandatangani ya, kan pernah juga ada ya. Ya itu dua-duanya bisa ada kemungkinan. Cuman kecenderungannya lebih ke yang pertama, tapi bisa juga yang kedua ya. Yang kedua itu sebetulnya ingin menyindir karena dianggap Pak JK terlalu maju. Harusnya kan dia yang memberikan penjelasan langsung presiden, bukan Pak Wapres. Tapi ketika Pak Jokowi sebelumnya mengatakan ya nanti dilihat, itu sebetulnya kan bahasanya agak bersayap. Kalau Pak JK akan lebih tegas, akan segera gitu. Nah, pada soal yang pertama ini memang harus kita dudukkan secara konstitusional siapa sesungguhnya yang punya kewenangan untuk melakukan reshuffle. Nah, ini kita bisa menggunakan beberapa pendekatan. Yang pertama, Sudi, kita harus lihat dulu bahwa kita ini menganut sistem presidensial. Dalam sistem presidensial itu, ya itu berlaku prinsip single eksekutif. Single eksekutif. Ya, eksekutif tunggal. Ya. Jadi eksekutif tunggal ini juga dibahas mendalam pada saat Amerika menyusun konstitusinya. Para penyusun konstitusi ini dengan menganut sistem presidensial itu kan selalu rujukannya Amerika. Itu banyak disebut Alexander Hamilton, ada Davy, ada James E. Riddle dan banyak seterusnya, teorinya, ya. menjelaskan bahwa single eksekutif itu berlaku untuk satu sistem presidensial. Maknanya adalah tanggung jawab terhadap pengelolaan kekuasaan negara itu ada pada presiden tunggal. Dan itu sudah sangat jelas ya? Ya, sudah clear. Itu secara prinsip. Itu ya, satu. Nah, kalau si Hamilton bahkan tegas lagi dia bilang, ini kalau misalnya ada pemilu, terus kemudian presiden dianggap gagal, presidennya tidak boleh dianggap gagal. Karena dia sifatnya itu tadi hanya menjadi wakil saja. Tanggung jawabnya ada pada presiden. Nah, kalau si James E. Riddle mengatakan, pokoknya mau rekan kerja, mau bawahan melakukan kesalahan, tanggung jawab ada pada presiden. Yang kedua, kita bisa melakukan pendekatannya dengan melihat kepada sistem pemerintahan negara kita berdasarkan kunci pokok yang diatur dalam penjelasan Undang-Undang Dasar kita. Memang Undang-Undang penjelasan itu sudah dihapus berdasarkan saat kita melakukan amandemen, tapi tetap bisa dijadikan pedoman. Itu di MK juga masih digunakan itu. Nah, di situ dikatakan concentration of power and responsibility upon the president. Artinya tanggung jawab terhadap kekuasaan itu ada di tangan presiden. Ya, artinya itu sudah jelas sebetulnya kan. Yang ketiga lebih clear lagi. Ya, disebut di pasal 17 ayat 2 itu bahwa menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden, bukan oleh wakil presiden. Oke, clear nih. Kalau begitu ceritanya, maka tidak lagi kita berdebat, kewenangan itu ada pada presiden. Ya. Nah, ketika Pak Jokowi mengatakan tanya itu pada Pak JK, dengan undang-undang yang sudah sangat jelas itu, apa yang tertangkap sebetulnya, Mas Said? Ini kita ingat waktu pas zaman JK ini bukan orang baru sebetulnya sebagai wapres. Dia pernah menjadi wapres juga pada saat kabinet administrasinya SBY yang pertama. Dan kita ingat persis pada saat itu. Itu ada yang sempat mengatakan bahwa JK adalah the real presiden pada saat itu. Betul. Nah, itu yang sebetulnya keliru. Makanya ada yang berbeda konsep antara sistem pemerintahan negara kita yang kita klaim presidensial, maka prinsip-prinsipnya harus mengikuti prinsip-prinsip yang berlaku di sistem presidensial. Dengan sistem yang kita gunakan pas pra-amandemen. Jadi sebelum amandemen, waktu disusun pertama oleh founding fathers and mothers kita itu kita punya sistem bukan presidensial sebetulnya. Orang sering salah mengira bahwa sejak didirikan konstitusi itu dibuat, itu sudah sistem presidensial. Bukan. Supomo menjelaskan dalam banyak pidatonya dan juga diamini oleh banyak para pendiri negara yang lain, kita menganut yang disebut sistem sendiri. Sistem sendiri itu, kata Supomo dan Yamin dan yang lain-lain itu, ini bukan presidensial, bukan parlementer. Bukan parlementer juga. Jadi sistem sendiri. Dalam sistem sendiri itulah ya pada praktiknya ketika diproklamasikan dan kita punya presiden yang dipilih secara aklamasi Soekarno-Hatta itu berlaku prinsip duit tunggal. Nah, duit tunggal ini berbeda dengan yang pasca amandemen kita menganut prinsip presidensial murni. Gitu. Dengan presidensial murni ini nggak bisa lagi yang duit tunggal tadi ini. Jadi dia fungsi wakil presiden itu sebetulnya kalau di Amerika ya itu hanya dua. Satu, sistem dia itu fungsinya hanya administrasi. Administrasi itu adalah membantu presiden mengkoordinasikan, mengevaluasi kabinet. Yang kedua, itu fungsinya informal. Fungsi informal ini karena kalau di Amerika itu wakil presiden ketua senat. Jadi dia menjadi liaison officer antara presiden dengan senat. Dengan Kongres juga di situ. Nah,
Lantas kemudian di Indonesia cuma 3 wapres itu. Yang pertama adalah dia membantu tugas-tugas presiden sehari-hari. Membantu tugas-tugas presiden. Iya, itu kalau kita merujuk kepada pasal 4 ayat 2 konstitusi kita yang mengatakan bahwa dalam menjalankan kewajibannya presiden dibantu oleh wakil presiden. Itu yang pertama, sifatnya dia hanya membantu. Jadi untuk kegiatan sehari-hari, misalnya termasuk untuk reshuffle, bisa saja presiden melibatkan wakil presiden untuk mengkoordinasikan atau menilai, mengevaluasi. Maka menjadi nggak penting itu staf kepresidenan yang lain-lain itu udah nggak penting karena sudah ada wakil presiden yang lebih banyak diamnya sebetulnya pasif gitu. Yang kedua, posisi wakil presiden itu bisa di Indonesia itu adalah untuk menggantikan posisi presiden ketika presiden berhalangan. Jadi misal presiden itu pergi haji gitu ya, menunaikan ibadah haji misalnya. Di dalam negeri ini dia wapres yang akan menjadi presiden ya. Yang ketiga adalah menggantikan posisi presiden ketika presiden itu berhenti atau diberhentikan itu. Posisi yang lowong, berhalangan tetap ya. Iya, itu diganti oleh dia. Itu kata konstitusi. Maka sangat terbatas kewenangan wakil presiden. Nah, artinya menurut Mas Said, apakah yang dilakukan oleh JK dengan mengatakan sesuatu yang belum dikatakan oleh presiden itu sudah sesuai dengan konstitusi kita? Iya, kalau menurut saya tidak boleh begitu, gitu. Kecuali Pak JK mengatakan, seperti katanya wartawan, Pak JK ini mau reshuffle dan sebagainya. Ya, saya mendapatkan perintah dari Pak Jokowi untuk menyampaikan bahwa akan segera. Jadi dia harus mengatakan bahwa ini adalah dalam rangka menyampaikan apa yang sudah diputuskan oleh Pak Jokowi akan segera. Atau mungkin menurut, kalau kita melihat zaman Orde Baru ini bahasanya Pak Harmoko, menurut petunjuk Bapak Presiden, itu yang sudah mewakili. Mas Said, kita akan sambung ini di segmen berikut.